Lanjut Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya. Yosua 1 ayat 8 ada 3 kata kerja. Memperkatakan zaman dahulu orang yang dengar firman Tuhan adalah bapak-bapak ke bait Allah. Ibu-ibu dengan anak-anaknya di rumah. Setelah dibicarakan firman Tuhan bagian-bagian akhir ibadah di bait Allah, diperintahkan bapak-bapak, jangan pernah lupa kau memperkatakan firman ini kepada keluargamu maksudnya. Jangan lupa. Dan yang kedua, renungkan firman itu siang dan malam. Dan yang ketiga, lakukan. Itu Yosua 1:8. Kalau Lukas 11 ayat 28, jangan kita, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena zaman Yesus tidak boleh bawa Alkitab. Alkitab tidak ada di rumah. Hanya dipegang di bait Allah. Orang yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Firman Tuhan tidak pernah terpelihara kalau enggak kita follow up, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Firman Tuhan terpelihara kalau kita mendengar, merenungkan, dan melakukan. Makanya sekarang ini, setiap kita kalau dengar firman, di depan Anda saran saya tetap ada Alkitab. Alkitab. Jangan bentuk gadget. Saran saya. Yang kedua, dekat Anda ada buku tulis. Ada alat tulis. Setiap firman Tuhan diberitakan di PDWK, buat hukum Taurat dalam konteks tanda kutip. Setiap pendengar di PDWK, bawa Alkitab di depannya atau di rumah masing-masing pakai Alkitab, buku tulis, alat tulis. Karena mendengarkan firman itu dimulai harus mental seorang murid. Untuk menjadi perkataan itu penuh kuasa, maka setiap kita disiplin baca Alkitab tiap hari. Itu dimulai. Kalau ada teman-teman PDPK, semua anggota di sini, ada masih bolong-bolong baca Alkitabnya, Anda main-main. Anda meremehkan, lama-lama Anda menghina. Nggak ada respek Anda, nggak ada rasa hormat Anda terhadap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam bentuk buku. Ini anugerah sekali. Tahun 70-an saya kuliah, kami camping. Pernah saya camping begitu di Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Saya bermimpi lagi mendaki gunung itu, tiba-tiba saya nyemplung ke dalam lubang gitu ya. Nyemplung dalam lubang. Terus tiba-tiba saya lihat ada buku jago silat. Rasanya hebat sekali. Maka korban Koping Hola. Rasanya kalau dapat buku jago silat, hebat. Lah, Alkitab ini buku luar biasa. Nggak ada tandingannya. Kalau kalian mau cari kebenaran ini, satu-satunya. Cuman cara sudut pandang kita kepada Alkitab nggak seperti yang Tuhan kendaki. Tema Anda ini PDPK bagus sekali. Supaya setiap kita punya moto, capek nggak capek, ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap jangan lupa baca Alkitab. Baca dulu. Dan itu harus kerinduan dari dalam. Baru yang kedua, merenungkannya siang dan malam. Ada orang Kristen malas baca Alkitab. Salah satu orang Kristen yang malang percaya Yesus, nggak ada gairah baca Alkitab tiap hari. Malang banget orang. Kalau nggak percaya kalian,
Matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar saya ucap. Malang sekali Anda. Yang kedua, ada orang rajin baca Alkitab, disiplin baca Alkitab, tapi merenungkan kesalahan suaminya siang dan malam. Merenungkan kesalahan istrinya siang dan malam. Merenungkan utangnya siang dan malam. Ya nggak bisa lah. Merenungkan firman itu siang dan malam. Baru sinergi kesukaan baca firman ditambah dengan suka merenungkannya siang dan malam, ada gerakan yang sungguh indah dalam hidup ini, suka jadi pelaku. Pelaku firman hanya terjadi kalau kita semangat baca Alkitab dan suka merenungkannya. Kalau nggak terjadi. Nah, ini penting sekali karena Yesus kata-kata berkuasa tidak seperti ahli Taurat karena dia pelaku. Dan jujur kita, kalau kita bertobat lahir baru, sekedar itu belum bisa perkataan yang berkuat. Otomatis kita suka baca Alkitab, apalagi merenungkan, apalagi melakukan. Ditambah lagi mental kita suka manipulatif. Mental kita kira kita khotbah udah rohani. Enggak, khotbah enggak ukuran rohani. Pelaku firman itu ukuran rohani. Walaupun Anda enggak pernah khotbah sampai mati, enggak ada masalah. Makanya khotbah, orang bisa khotbah itu karunia. Karena karunia tidak penentu. Jadi jangan ada stigma pengkhotbah itu lebih rohani daripada pendoa. Itu salah. Pelaku firman lebih rohani daripada enggak pelaku, itu pasti. Maka biarpun kita pengkhotbah, jangan anggap itu sudah rohani. Biarpun kita bisa bernubuat, banyak mujizat, jangan menganggap sudah rohani. Tanpa pelaku firman Tuhan, enggak rohani kita. Makanya harus mau jadi murid. Dan terlatih untuk terus-menerus sangkal diri dan pikul salib. Itu syarat jadi murid. Absolut. Barang siapa menjadi muridku, dia harus sangkal diri dan pikul salib. Itu absolut. Sangkal diri artinya dalam diri ini ada melawan untuk menganggap firman Tuhan itu berkuasa merubah kita. Firman itu menjadi perkataan berkuasa kalau firman itu bisa berkuasa merubah kita. Kalau belum kita lebih dahulu, tidak pernah perkataan kita penuh kuasa. Tidak pernah sama sekali. Maka mulailah kita suka baca Alkitab, suka merenungkan. Baru sinergi ini simultan terus-menerus suka melakukan. Baru orang yang melakukan bisa dia buat firman itu kesukaan, kehidupan, norma-norma yang indah dalam hidup dia. Baru mulai bisa dia disebut hamba Tuhan. Ingat, jangan lupa ya, hamba Tuhan itu adalah pelaku firman Tuhan. Itu hamba Tuhan. Pendeta bisa hamba Tuhan, bisa enggak hamba Tuhan. Bisa hamba Tuhan menurut organisasi gereja, bisa enggak hamba Tuhan menurut Tuhan. Karena hamba Tuhan itu bukan gelar pendeta, bukan gelar MTH, doktor teologi, apalagi gelar pengkhotbah terkenal, bukan. Hamba Tuhan itu adalah pelaku firman Tuhan. Pelaku apa kata perintah Tuhan, dia lakukan, itu hamba Tuhan. Terlepas dia pendeta atau tidak. Terlepas dia pendidikan teologi atau tidak. Apakah dia gembala atau tidak. Terlepas dari itu. Pelaku firman itu sama dengan hamba Tuhan. Harus berani kita ubah tentang hamba Tuhan. Atau stigma tentang hamba Tuhan. Pelaku firman itulah hamba Tuhan. Nah, kalau kita pelaku firman, berarti kita tidak boleh menuntut orang lain berubah sebelum kita berubah. Kalau saudara berkeluarga lebih suka menuntut istri berubah, lebih suka menuntut suami berubah,
Anda belum bisa menghidupkan tema kita ini. Belum bisa. Maka kita harus menuntut diri kita lebih dahulu berubah. Salah satu contoh, ada pendeta melayani, istrinya juga pendeta melayani, bertengkar dan mau cerai. Terus kita bilang, Pak, jangan cerai. Gimana saya nggak cerai, Pak Pendeta? Istri saya cerewet terus. Saya bilang, kasihlah istrimu berbobot enggak untuk kau. Kalau belum berbobot, mana ada perkataan kita penuh kuasa. Maksudnya apa? Kita mengasihi istri kita, nggak ada kaitan dengan kelakuan istri kita. Nggak ada kaitan. Sama sekali nggak ada kaitan. Istri tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Nggak ada kaitan. Kaitannya karena Tuhan yang menebus engkau. Dia Tuhan, kita dulos, kita hamba. Dia adalah pemilik hidup kita. Kita imamat yang rajani kepunyaan Allah sendiri. Kita mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Kaitannya karena kita berbobot mengakui Yesus Tuhan. Titik. Nggak ada lagi bel-bel. Karena nggak ada kaitan pasangan mengasihi pasangannya karena kelakuan pasangannya. Nggak ada kaitan sama sekali. Kalau masih ada kaitan, berarti Anda tidak mengakui firman itu berkuasa. Dan Anda tidak berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Karena perkataan yang penuh kuasa, karena itu perkataan bicara firman. Tapi bagaimana firman Tuhan berkuasa kalau dia tidak berkuasa merubah kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka orang itu fokusnya bukan janji Tuhan. Saya ulangi, fokusnya bukan janji Tuhan. Fokusnya perintah Tuhan. Ini penting. Kalau Lukas 11 ayat 28 yang dibacakan oleh Alan tadi, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara. Memelihara itu merenungkan dan melakukan. Itu kata firman itu bicara perintah. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Perintah, bukan janji. Karena janji bukan kita lakukan. Saya ulangi, janji bukan kita lakukan. Janji kita terima. Setiap orang fokus pada menerima, itu akan picik. Karena lebih suka kita memberi daripada menerima. Di mana kita memberi, kalau fokus kita perintah Tuhan, kita beri diri kita persembahkan untuk mentaatinya. Ketika orang yang mau perkataannya penuh kuasa, orang itu pasti fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Catat baik-baik. Saya sedih kalau ada khotbah-khotbah. Berimanlah pada janji Tuhan. Apa istimewanya beriman pada janji Tuhan? Nggak ada istimewanya. Sekarang tolong jawab, buka mic-nya. Yang bisa jawab, buka mic-nya. Saya tanya, Tuhan pernah nggak ingkar janji? Tolong jawab. Tidak. Tidak. Dia pernah nggak janjinya bohong? Tidak. Tidak. Dia pernah nggak memperlambat janjinya? Tidak juga. Tidak. Kalau Anda beriman pada janjinya, apa istimewanya? Apa istimewanya? Orang dia nggak pernah ingkar janji. Dia nggak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah terlambat janjinya. Karena apa? Anda nggak perlu ragukan Tuhan. Anda nggak perlu ragukan Tuhan. Kalau beriman pada janjinya, apa istimewanya? Orang dia nggak pernah ingkar. Dia nggak pernah bohong. Yang perlu kita ragukan adalah ketaatan kita. Pernah nggak kita ingkar dalam ketaatan? Jawab.